Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Aidin dan di sebelah saya rekan saya. Ya, saya Niko Akbar Prasetyo. Di sini kita akan menjelaskan materi basis data. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita lanjut ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SQL operasi join. SQL join. SQL tidak hanya menyediakan mekanisme query dan operasi modifikasi database saja, tetapi SQL juga menyediakan mekanisme untuk menggabungkan atau join relasi-relasi. Saat data yang dibutuhkan berasal dari lebih dari satu tabel, maka kondisi join dibutuhkan. Row atau baris data pada satu tabel dapat dijoin dengan row data dari tabel lain berdasarkan kolom yang bersesuaian, yang biasanya disebut kolom primary key dan foreign key. Kondisi join meliputi equi-join atau inner join atau simple join, kemudian non-equi-join, outer join atau left outer join, dan right outer join, self join. Kita bahas yang SQL join biasa. Untuk sintaknya bisa dilihat seperti ini, yaitu kita tambahkan sintak sama dengan di antara dua tabel yang akan kita join atau gabungkan. Kita bahas equi-join dulu. Equi-join atau bisa disebut dengan inner join atau simple join adalah bentuk kondisi join di mana nilai relasi yang terjadi antar dua atau lebih tabel binary relation adalah sama. Terdapat hubungan antara primary key dan foreign key. Berarti di sini jikalau kita memiliki dua tabel dengan memiliki nilai relasi yang sama, kita dapat menggabungkannya atau menjoinnya dengan kita harus menentukan terlebih dahulu mana yang foreign key dan mana yang primary key. Kemudian ini adalah contoh retrieving record dengan equi-join. Untuk sintaknya bisa dilihat seperti ini, yaitu kita di kondisi di where ini kita tuliskan mana yang akan kita join, atau kita masukkan mana foreign key dan mana primary key nya. Sini contohnya untuk tabel employees-nya kita tentukan untuk foreign key-nya, kemudian departemen tabelnya kita tentukan untuk foreign key-nya. Jadi kita dapat menuliskan kondisinya seperti ini, yaitu employees.department_id kemudian sama dengan department.department_id. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian untuk kondisi join dengan operator AND, untuk sintaknya bisa dilihat seperti ini, yaitu pada kondisi join kita tuliskan employees.department_id sama dengan department.department_id, kemudian kita tambahkan AND last name sama dengan Matos. Berarti nanti yang akan data yang akan ditampilkan dari kedua joinan ini hanya data yang memiliki last name Matos saja, seperti yang saya garis warna biru ini, seperti yang saya tebali ini. Kemudian untuk kondisi join menggunakan tabel alias, kita dapat menyederhanakan query dengan menggunakan tabel alias. Ini fungsinya adalah untuk mempermudah kita agar kita tidak kesulitan untuk menulis panjang-panjang lebar, kita dapat menyingkatnya dengan tabel alias.
Sebagai contohnya di sini saya memiliki sintak, yaitu saya memiliki 3 tabel, yaitu tabel employees, departemen, sama location. Kalau kita tulis satu persatu di kondisinya, pasti nanti akan hasilnya akan pasti panjang. Maka daripada itu kita coba gunakan tabel alias untuk mempersingkat sintak yang ada di where. Caranya kita masukkan saja di form ini, kita contohkan employees, kita aliaskan menjadi E, kemudian departemen kita aliaskan menjadi D, kemudian lokasi menjadi L. Jadi nanti di sintak where-nya, di kondisinya akan tertulis seperti E dot departemen underscore ID sama dengan D dot departemen underscore ID, kemudian INDD dot location underscore ID sama dengan L dot location underscore ID. Jadi tidak perlu menulis lengkap seperti employees dot departemen underscore ID, tidak perlu karena kita sudah menggunakan tabel alias. Jadi kita singkat menjadi E, langsung sudah mewakili tabel employees. Kemudian kita masuk ke SQL non-enqueue join. Non-enqueue join adalah kondisi join yang terkadang tidak mengandung operator sama dengan. Sebagai contoh di sini saya memiliki 2 tabel, yaitu employee sama job underscore grades. Di sini kita tentukan terlebih dahulu, yaitu untuk employees-nya kita jadikan foreign key, kemudian job gradesnya kita jadikan primary key. Berarti employees-nya akan mengikuti apa yang diinginkan pada tabel job grades. Di sini job grades memiliki syarat, yaitu salary-nya nilai salary yang paling kecil itu sudah ditentukan sama nilai salary yang paling besar. Jadi yang akan ditampilkan adalah data yang sudah ditentukan pada tabel job gradesnya saja. Ini adalah untuk retrieving recordnya dengan menggunakan non-enqueue join. Sintaknya bisa kita gunakan seperti ini, yaitu pada kondisi where, yaitu kita masukkan E.salary between J.lowers underscore sal INDJ.highest sal. Nanti akan muncul seperti apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian kita masuk ke outer join pada SQL. Outer join adalah sebuah bentuk kondisi join untuk mencari nilai join yang memenuhi dari kedua tabel plus nilai yang tidak memenuhi dari salah satu sisi satu tabel tersebut. Contoh, dalam kondisi enqueue join dari tabel employees dan departemen, employees bernama Grant tidak muncul karena memang tidak terdapat departemen ID atau departemen underscore ID sama dengan 190 yang tercatat dari si Grant dalam tabel employees. Untuk sintaknya kita ditandai dengan operator tambah. Untuk outer join terdiri atas dua jenis, yaitu left outer join dan right outer join. Untuk sintaknya bisa dilihat seperti ini, yaitu kita kasih tambah untuk left right, atau untuk left right sama fullnya bisa dilihat seperti ini sintaknya. Ini untuk left outer join. Sintak outer join ditandai dengan operator plus. Left outer join adalah bentuk join di mana data yang suatu sisi tabel tidak sempurna atau lengkap yang bertanda tambah dan akan bertambahkan atau dilengkapi dengan data yang berasal dari sisi lain tabel. Query akan mendapatkan hasil join semua row yang match atau antara tabel 2 dan tabel 1
plus row data dari tabel 1 yang tidak match. Untuk sintaknya bisa dilihat seperti di bawah ini. Kita dapat menggunakan dua sifat, yaitu yang di atas kita menggunakan tambah tabel, kemudian diikuti sama dengan yaitu tanda tambahnya ini di antara dua tabel yang telah kita tetapkan. Kemudian untuk cara yang kedua, kita dapat menggunakan sintak on. Jadi kita masukkan sini ya, left outer join tabel 2 on dalam kurung tabel dot column sama dengan tabel 2 dot column. Ini untuk contoh left outer joinnya. Di sini saya memiliki dua tabel, yaitu employee sama departemen. Kemudian kita gunakan left outer join untuk dua tabel ini. Untuk sintaknya dapat dilihat seperti di bawah. Ini sintaknya menggunakan cara yang pertama, yaitu untuk menggunakan di sini menggunakan tanda tambah di antara dua tabel. Kemudian ini untuk contoh left outer join juga sama. Kemudian kita masuk ke right outer join. Right outer join adalah bentuk join di mana data pada suatu sisi tabel tidak sempurna atau lengkap yang bertanda tambah dan akan bertambahkan atau dilengkapi dengan data yang berasal dari sisi lain tabel. Query akan mendapatkan hasil join semua row yang match antara tabel 2 dan tabel 1 plus row data dari tabel 2 yang tidak match. Untuk sintaknya sama seperti yang tadi, yaitu yang left outer join. Ada dua cara, yaitu yang cara pertama kita menambahkan tanda tambah pada kondisi yang paling kanan sendiri. Contohnya seperti di sini, saya memiliki dua tabel, yaitu tabel 2 dot column sama dengan tabel 1 dot column. Kemudian kita tambahkan sintak tambah di samping yang paling kanan sendiri seperti ini. Kemudian untuk cara kedua, kita menggunakan cara on, yaitu caranya sini, yaitu kita masukkan right outer join tabel 2 kemudian on dalam kurung tabel 1 dot column sama dengan tabel 2 dot column. Untuk sintaknya bisa dilihat seperti di sini. Untuk contohnya where department underscore id sama dengan department underscore id. Kemudian kita masuk ke self join pada SQL. Self join adalah bentuk kondisi join yang terjadi pada tabel diri sendiri atau rekursif. Misal kita ingin mencari nama manajer dari tiap employees, tentunya akan mencari pada tabel yang sama, yaitu pada tabel employees. Untuk alurnya bisa dilihat seperti ini alurnya. Kemudian untuk contoh retrieve recordnya, untuk sintaknya bisa dilihat seperti ini, yaitu pada kondisi where kita masukkan worker dot manager underscore id sama dengan manager dot employees underscore id. Berarti nanti tampilannya adalah seperti ini. Berarti untuk yang memenuhi syarat yang ada pada sintak ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita dalam memahami lebih dalam lagi tentang SQL. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.